Salam sejahtera, selamat beraktivitas. Biarlah kita senantiasa memiliki iman yang kuat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang kedua. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh karena yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan malang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikatnya, dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum tiba kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan oleh karena segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab itu yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya ingatlah aku akan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut,
Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya keadaan maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan yang sama dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena itu ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kita juga akan baca di dalam Amos pasal yang ke-8. Amos pasal yang ke-8. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, sesungguhnya telah datang bagi umatku Israel, aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci dan menjadi ratapan pada hari itu. Demikian firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana, orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dengan berpikir, biarlah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlaku supaya kita boleh menawarkan terigu. Dengan mengecilkan epa, membesarkan siskal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rongsokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi demikian firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirim kelaparan ke negeri ini
bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkan. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, dan hai dan serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Betseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Kita juga akan renungkan firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal yang 48. Inilah nama suku-suku itu yang paling utara dari laut terus ke Helton, ke jalan masuk ke Hamat. Hasar Enon, sehingga dan erah kota Damsyik yang berdekatan dengan Hamat terletak di sebelah utaranya, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan, berbatasan dengan wilayah Dan. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Aser, perbatasan dengan wilayah Aser, dan perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Naftali, berbatasan dengan wilayah Naftali. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Manase, perbatasan dengan wilayah Manase. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Efraim, berbatasan dengan wilayah Efraim. Dan perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Ruben, perbatasan dengan wilayah Ruben. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Yehuda, perbatasan dengan wilayah Yehuda. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat persembahan khusus yang harus kamu khususkan, yaitu 25.000 hasta lebarnya, dan panjangnya sama dengan panjang satu bagian, yaitu dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, dan di tengah-tengahnya tempat-tempat kudus. Bagian persembahan khusus yang harus kamu khususkan bagi Tuhan, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Dan bagian orang-orang inilah persembahan khusus yang kudus itu. Bagian imam-imam ialah panjangnya di utara dan selatan 25.000 hasta, dan lebarnya di timur dan di barat 10.000 hasta, dan di tengah-tengahnya lah terletak tempat kudus Tuhan. Inilah bagian imam-imam yang sudah dikuduskan, yaitu Bani Zodak, yang memelihara kewajibannya terhadap aku dan yang tidak turut sesat dalam kesesatan orang Israel seperti orang-orang Lewi. Ini adalah bagian khusus
bagi mereka dari tanah yang sudah dikhususkan, suatu hal yang maha kudus, berbatasan dengan bagian orang-orang Lewi. Bagian orang-orang Lewi ialah sejajar dengan wilayah imam-imam, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Jadi seluruhnya ialah panjang 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Mereka tidak boleh menjual sedikit pun dari situ atau menukarnya, dan mereka tidak boleh mewariskan yang terbaik dari negeri itu kepada orang lain, sebab itu kudus bagi Tuhan. Yang tertinggal dari lebarnya yaitu 5.000 hasta lagi, yang berbatasan dengan yang 25.000 hasta itu adalah tidak kudus, tetapi itu untuk keperluan kota sebagai tempat tinggal dan tanah perladangan. Dan ukurannya adalah begini: sebelah utara dan selatan 4.500 hasta, sebelah timur dan barat juga 4.500 hasta. Sekeliling kota itu ada tanah lapang di sebelah utara dan selatan 250 hasta, serta di sebelah timur dan barat 250 hasta juga, yang tertinggal dari panjangnya yang sejajar dengan persembahan bahan khusus yang kudus itu adalah 10.000 hasta di sebelah timur dan 10.000 hasta di sebelah barat, dan hasilnya ialah menjadi makanan untuk pekerja-pekerja kota itu. Pekerja-pekerja ini yang datang dari semua suku Israel akan mengerjakannya. Seluruh persembahan khusus itu adalah 25.000 hasta kali 25.000 hasta dalam bentuk 4 persegi. Kamu harus mengkhususkan persembahan khusus yang kudus itu bersama milik kota itu. Selebihnya adalah milik raja, yaitu di sebelah timur dan barat dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan berbatasan dengan yang 25.000 hasta itu ke timur sampai di perbatasan timur, dan ke barat sampai di perbatasan barat, dan sejajar dengan bagian suku-suku lain adalah untuk raja. Di tengah-tengah bagian itu adalah persembahan khusus yang kudus dan bait suci, terkecuali milik orang-orang Lewi dan milik kota itu yang terletak di tengah-tengah kepunyaan raja itu. Maka yang diapit oleh wilayah Yehuda dan Benyamin adalah bagi raja. Mengenai suku-suku yang lain, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Benyamin. Perbatasan dengan wilayah Benyamin dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Simeon. Perbatasan dengan wilayah Simeon dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Isakar. Perbatasan dengan wilayah Isakar dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Zebulon. Perbatasan dengan wilayah Zebulon dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan
sebelah barat terdapat bagian Gad. Perbatasan wilayah Gad di sebelah selatan ialah dari Tamar sampai mata air Meriba dekat Kades, terus ke sungai Mesir, terus ke laut besar. Inilah negeri yang harus kamu bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara suku-suku Israel, dan itulah bagian-bagian mereka. Demikianlah firman Tuhan. Inilah pintu-pintu keluar kota itu di sisi sebelah utara, yang ukurannya adalah 4.500 hasta. Terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi, sebab pintu-pintu gerbang kota disebut menurut nama suku-suku Israel. Di sisi sebelah timur yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Zebulon. Di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Aser, dan pintu gerbang Naftali. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Kita juga baca di 2 Raja-Raja pasal yang ke-10. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua, dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab. Bunyinya, sekarang segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagi pula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata, maka pilihannya seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu. Lalu dudukkanlah dia di atas tahta ayahnya, kemudian berpeganglah membela keluarga tuanmu. Tetapi mereka sangat takut dan berkata, sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Sebab itu kepada kepala istana dan kepala kota juga para tua-tua dan para pengasuh mengirim pesan kepada Yehu. Bunyinya, kami ini hamba-hambamu, dan segala yang kau katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seseorang menjadi raja. Lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu. Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka. Bunyinya, jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Yizreel.
Adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka. Tak kala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam kerajaan dan mengirimkan semuanya kepada Yehudi Israel. Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu, berkatalah Yehu, susunlah semuanya menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi. Pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah ia, lalu berkata kepada segenap orang banyak, "Kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia, tetapi semua orang ini, siapa yang membunuh mereka? Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaran Elia hambanya." Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dan keluarga Ahab yang di Yizreel, juga semua orang besar, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria di jalan dekat perkampungan para gembala. Bertemulah ia dengan sanak saudara Ahazia raja Yehuda. Lalu ia bertanya, "Siapakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami adalah anak saudara Ahazia, dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri." Berkatalah Yehu, "Tangkaplah mereka hidup-hidup." Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet-Eket, 42 orang, dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rehat yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, "Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau?" Jawab Yonadab, "Ya." "Jika ya, berilah tanganmu." Maka diberinyalah tangannya. Lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, "Marilah bersama-sama aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan." Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat, lalu berkata kepada mereka, "Adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih dekat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, panggillah menghadap aku semua nabi Baal
semua orang yang beribadah kepadanya, dan semua imamnya, seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup. Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Selanjutnya Yehu berkata, tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal. Lalu mereka memaklumkannya. Yehu mengirim orang ke seluruh Israel, maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu menaruh sesak dari ujung ke ujung. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal. Maka dikeluarkannyalah pakaian bagi mereka. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rehab ke dalam rumah Baal. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang yang menyembah Baal di situ, periksalah dan lihatlah supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal. Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, ya nyawanya lah ganti nyawa orang itu. Setelah Yesus selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos. Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang. Kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gedung rumah Baal. Mereka mengeluarkan tiang berhala-berhala Baal itu, lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal